Oke guys, ini dia episode keempat dari drama Nevertheless. Di sini si Unabi malah menyesali perbuatannya. Karena pada akhirnya si babang playboy ini tidak memberikan kejelasan dari hubungan mereka ini. Dan di samping itu juga perasaan si Binda sedang campur aduk karena dia baru sadar ternyata dia bercinta dalam keadaan mabuk dengan temannya sendiri. Dan sepertinya si Gi-hun ini malah menganggap serius. Terus dia mengajak si Binda ini untuk menjadi pacarnya. Tapi si Binda-nya malah menolak dia karena dia tidak ingin berpacaran dengan teman sendiri. Kemudian si Jiwan di sini masih terlihat kesal dan kecewa terhadap si Yunsol. Terus saat dia ingin keluar dari ruangan, dia malah papasan dengan si Yunsol. Nah, si Yunsol yang kaku ini malah bingung dengan sikapnya si Jiwan. Dia masih belum paham kenapa si Jiwan ini marah besar kepadanya. Terus ada juga si babang playboy yang mengajak si Unabi ini untuk mengajarinya tentang anatomi. Namun si Unabi malah menganggap si babang playboy ini mengajak dia untuk kencan di rumahnya. Wah, si Unabi benar-benar baperan sekali dengan babang playboy ini. Terus si babang playboy ini dengan rayuan mautnya dia juga memberikan sebuah hadiah kupu-kupu kepada si Unabi. Dan sebenarnya si Unabi di sini masih bingung dengan hubungan mereka, tapi dia sebenarnya tidak bisa menolak si babang playboy ini. Si Unabi benar-benar dilema kali ini. Dan seiring berjalannya waktu, mereka terlihat semakin mesra. Lalu saat si babang playboy ada di ruangan administrasi, ada beberapa wanita yang menggodanya. Dan dia memberikan jawaban seolah-olah dia itu memiliki pacar. Terus saat di ruangan administrasi ini juga, si Unabi ternyata ikut untuk membantu asisten profesor ini. Dan akhirnya mereka tetap-tetapan di ruangan ini guys. Terus lanjut hari demi hari mereka menghabiskan malam bersama. Dan sekilas mereka itu terlihat sebagai sepasang kekasih. Tapi sebenarnya si Unabi masih belum bisa menebak isi hati dan apa yang akan dilakukan si babang playboy terhadapnya. Dan terkadang dia ingin memperjelas status mereka, tapi sepertinya dia tidak memiliki keberanian untuk menanyakan itu ke babang playboy. Nah, saat di kampus, teman-temannya heran melihat mukanya si Unabi yang semakin bersinar. Mereka berpikir si Unabi ini sedang memiliki pacar. Dan si Unabi pun menjawab kalau dia itu masih jomblo guys. Terus Xiao Binda ini kesal melihat si Gi-hun yang akan melakukan kencan buta. Wah, jangan-jangan si Binda ini mulai ada perasaan dengan si Gi-hun. Lalu pada malam harinya si babang playboy ini mengajak si Unabi untuk pergi ke pameran di hari Minggu. Kemudian si Unabi mendapatkan telepon dari bibinya. Dia terlihat sangat dekat dengan bibinya ini. Bibinya ini juga adalah seorang seniman. Dan bibinya ingin memberikan hadiah ulang tahun kepada si Unabi. Terus saking bingungnya si Unabi bertanya kepada asisten profesor ini. Jawaban si asisten profesor ini malah membuat dia semakin yakin bahwa hubungannya itu dengan babang playboy adalah hubungan yang tidak sehat. Lalu si babang playboy ini ternyata sedang bertemu dengan mantannya Sul-ah. Dari percakapan mereka ini masih belum jelas guys. Mereka membahas tentang peliharaan kupu-kupu. Tapi bisa jadi kupu-kupu yang mereka maksud ini adalah semua wanita yang dikencani babang playboy. Masih membingungkan guys. Terus si babang playboy ini dapat telepon dari si Unabi. Kalau si Unabi ternyata membatalkan janjinya untuk keluar bersama babang playboy. Dan saat di bus, si Unabi bertemu dengan teman lamanya yang bernama Do Hyuk. Terus si Do Hyuk ini juga meminta nomor ponselnya si Unabi. Saat si Unabi turun dari bus ini, ternyata si Do Hyuk ini datang untuk memayunginya. Dan di sepanjang jalan saat dia mengantar si Unabi, mereka bercerita banyak tentang teman-teman mereka dan usaha yang dilakukan si Do Hyuk. Dan si Do Hyuk ini terlihat jelas kalau dia menyukai si Unabi. Terus pada hari Minggu dia pergi ke rumah ibunya. Tapi lagi-lagi ibunya ini mengabaikannya. Dan ibunya malah asik dengan suami barunya. Terus si Unabi pun mengingat masa-masa dia merayakan ulang tahun dengan teman-temannya dan dengan mantannya tahun lalu. Terus dia juga merasa iri melihat sepasang kekasih yang ada di stasiun kereta api. Terus tiba-tiba si babang playboy ini datang menghampirinya. Dan mereka pun akhirnya pergi jalan-jalan. Si Unabi terlihat senang karena hubungan mereka bukan hanya dilakukan di malam hari. Dan si babang playboy ini pun memberikan dia sebuah gaun hadiah ulang tahun. Setelah itu, si babang playboy ini lagi-lagi merayunya. Tapi si Unabi ini malah bilang kalau si babang playboy ini masih misterius dalam hatinya.
karena si babang playboy ini tidak pernah cerita tentang kehidupannya. Terus saat mereka berpelukan, tiba-tiba ada teleponnya si Sul-ah. Dan si babang playboy ini akhirnya meninggalkan si Yunabi demi si Sul-ah. Kasian banget si Yunabinya. Hubungan tanpa status dan ditinggal terus. Oke, lanjut lagi guys. Jadi si Yunabinya pergi menemui si Do-hyuk ke restoran neneknya. Dan di sini mereka terlihat sangat akrab. Dan ternyata si Do-hyuk ini memiliki channel YouTube tentang memasak. Terus si Do-hyuk ini juga membuat sebuah makanan khusus dan kue ulang tahun untuk si Yunabi. Si Yunabinya heran kenapa si Do-hyuk ini masih mengingat ulang tahunnya. Dia ternyata belum tahu bagaimana perasaannya si Do-hyuk ini kepadanya. Terus si Bitna yang sedang melakukan kencan butanya melihat si Gi-hyun sedang bersama wanita lain. Melihat si Gi-hyun seperti ini, dia malah sebel sendiri. Oke, lanjut ke si Yunabinya lagi. Besoknya dia memakai baju yang diberikan si babang playboy. Nah, saat di kampus mereka bertemu berdua. Dan si babang playboy ini masih tertutup tentang masalah pribadinya dengan si Yunabi. Lalu si babang playboy ini malah mencium si Yunabi saat si Yunabi menanyakan tentang rasa permen yang dia bawa. Dan kedekatan mereka ini dilihat oleh teman-temannya si Yunabi. Saat di ruangan, teman-temannya ini menggosipi si Yunabi dengan si babang playboy. Tapi si Bitna masih belum percaya kalau si babang playboy ini berkencan dengan si Yunabi. Terus saat si babang playboy datang, dia malah sengaja membuat sebuah agenda untuk mengetahui apakah benar si babang playboy ini berkencan dengan si Yunabi. Nah, saat ditanyakan agenda ini, ternyata babang playboy bilang kalau dia punya janji. Terus setelah itu si Bitna bertanya kepada si Yunabi. Dan jawabannya si Yunabi pun sama dengan babang playboy, kalau dia tidak bisa ikut karena dia punya janji dengan seseorang. Dan akhirnya teman-temannya ini sadar kalau benar di antara mereka itu ada sesuatu. Nah, saat malam si Yunabi ingin balik ke kamar kosnya, mantannya yang kurang ajar ini datang menemuinya. Dia berlagak so peduli tentang si Yunabi. Dan dia bilang kalau si Yunabi ini sedang berkencan dengan laki-laki bajingan. Tidak terima dengan pernyataan itu, si Yunabi balik memarahi si mantannya ini. Terus selanjutnya saat si Yunabi berada di ruangannya, dia mendengar dua lelaki yang sedang bergosip tentang si babang playboy ini. Dan dia juga mendengar kalau si babang playboy ini sedang mencari target, dan targetnya saat ini adalah si Yunabi. Mendengar perkataan kedua lelaki ini, si Yunabi sangat marah guys. Profesornya ini juga bilang kalau dia itu hanya butuh fokus untuk menyelesaikan karyanya. Dan dia juga seperti memperingati si Yunabi untuk mempergunakan masa mudanya sebaik mungkin. Lalu si Yunabi berpikir bahwa semua orang ini seperti menyuruhnya untuk menyudahi hubungan yang tanpa status ini. Dan saat dia merenung, tiba-tiba babang playboy ini datang menghampirinya. Lalu dia langsung mengajak si babang playboy ini untuk berbicara sesuatu. Terus sesampainya di rumah, dia sudah memikirkan apa yang akan dia katakan dengan babang playboy nanti. Kasian sebenarnya ngelihat si Yunabi, tapi perasaannya itu masih belum bisa dia lawan guys. Lalu saat dia bertemu dengan si babang playboy ini, dia malah bingung mau bicara apa. Karena saat dia menatap mata babang playboy ini, pikirannya langsung kosong guys. Dan akhirnya yang dia tanyakan itu tidak sesuai dengan rencananya saat di rumah. Dan di akhir episode ini ada seorang laki-laki yang datang menemui si babang playboy ini. Dan si laki-laki ini tiba-tiba langsung memukuli si babang playboy. Dan siapakah sebenarnya laki-laki ini? Dan apa hubungannya dengan babang playboy? Dan bagaimana kelanjutan hubungan si Yunabi dengan babang playboy? Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.